Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-271, dengan judul Panah Ilahi yang Tak Tertandingi. Langsung ke dalam alurnya. The Martial King sedang batuk darah. Di tanah, wajah si Yuan dan yang lainnya menjadi pucat pasi ketika mereka melihat ini. Mereka semua sangat ketakutan. Hanya tingkat kekuatan apa yang dicapai Dewa Iblis Agung. Dia benar-benar bisa menyakiti Martial King. Masing-masing dari mereka merasakan bulu-bulu di tubuh mereka berdiri tegak. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ketika Raja Bela Diri pertama kali muncul, mereka berharap dia akan menekan kakek 15 demi mereka. Namun mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Di kejauhan, para ahli dari berbagai klan menghirup udara dingin. Dewa Iblis Agung sangat kuat. Itu membuat semua orang ngeri. Setelah pergi selama lebih dari 10 tahun, dia kembali untuk menggerakkan ibu kota lagi. Raja Bela Diri terguncang sampai dia meludahkan darah dari mulutnya. Namun, dia tidak mundur melainkan tersenyum. Darah dari mulutnya benar-benar mulai menyebar, berubah menjadi danau darah. Matanya sangat dingin. Meskipun ada senyuman di bibirnya, ekspresinya sedingin es. Kedua tangannya bersatu, dan dengan suara honglong, danau darah menyapu ke arah kakek 15. Semua orang kaget. Ini adalah kemampuan ilahi. Itu hanya seteguk darah, namun berubah menjadi danau simbol yang padat. Apakah ini berarti bahwa setetes darahnya sudah cukup untuk membunuh banyak orang? Grandpa 15 tetap tidak takut saat dia menamparkan ke depan. Gelombang darah yang sebenarnya menyelimuti langit saat itu melonjak, menghancurkan danau darah ini. Tatapan Raja Bela Diri menjadi semakin dingin. Kedua lengannya melambai, menyebabkan bentangan besar darah sekali lagi melonjak. Kali ini, ia meluncur dengan lebih ganas. Simbol-simbol itu benar-benar mempesona, membawa serta gelombang niat membunuh yang ganas saat ia menenggelamkan kakek 15. Kali ini, gelombang darah yang deras melonjak tanpa henti. Itu pada dasarnya menarik energi dari segala arah untuk menyempurnakan kakek 15. Dewa Iblis Agung mengeluarkan dengusan sedingin es. Lengannya yang tersisa menyala, dan dengan suara hong, dia menciptakan kuali besar dari simbol. Kekuatannya dilepaskan, mengumpulkan darah yang tak ada habisnya di dalam sebelum duduk untuk memperbaikinya. Ini adalah pot obat daging yang berharga. Siapa yang mau? Kakek 15 berbicara. Isi kuali mulai mendidih, dan danau darah benar-benar menguap menjadi butiran tunggal. Cahaya warna-warni scarlet dilepaskan, dan energi esensi mengalir dengan bebas. Ekspresi Martial King menjadi lebih dingin. Lawan mengejeknya saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan terluka hari ini, karena dia tidak pernah meramalkan bahwa lawannya akan begitu kuat. Old 15, kamu benar-benar hebat. Raja Bela Diri meneriakkan kalimat ini. Seolah-olah semburan gunung mengalir keluar saat suara yang luar biasa dan menindas terdengar, berjalan ke kejauhan. Di atas kepala Raja Bela Diri, karat kehijauan di tungku tembaga dengan cepat mulai terkelupas. Burung gagak emas yang cantik dan seperti kehidupan muncul satu demi satu di atas kuali. Itu membuatnya tampak lebih besar dan indah. Tungku yang berharga mengungkapkan tubuh aslinya. Api menyala dengan kuat di dalam, dan simbol kuno misterius berkerumun di luarnya. Seolah-olah ia memiliki kehidupan ketika meletus pada saat ini. Sebuah ledakan besar terdengar. Tungku itu bersinar sangat terang bahkan matahari di langit tampak pucat jika dibandingkan. Tungku tembaga berkilau dan tembus cahaya, tidak lagi tampak polos seperti sebelumnya. Itu memiliki kekuatan hidup sendiri. Selain itu, cahaya menyilaukan dilepaskan dari permukaan tungku. Seekor gagak emas melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa.
Cahaya berapi-api berkedip di sekitar tubuh emasnya, membuatnya terlihat sangat tirani. Setelah itu, yang lain terbang. Sayap emasnya begitu indah hingga membuat hati orang-orang bergetar. Itu terlihat terlalu hidup, dan aura menakutkannya menyebar kemana-mana. Yang ketiga terbang. Niat membunuh meluap ke surga saat menyapu murid emasnya ke arah kakek 15. Begitu saja, 6 burung gagak emas terbang dan berputar-putar di sekitar tungku tembaga. Harta karun kuno itu dikelilingi oleh burung-burung gagak emas ini, seolah-olah bintang-bintang menutupi diri mereka di sekitar bulan. Mereka mulai bersinar secara bersamaan. Kakek 15 sudah berdiri. Dia melemparkan butiran darah itu ke tanah. Sebuah busur besar muncul di satu-satunya lengannya saat dia dengan dingin memelototi pihak lawan. Hong! Akhirnya, tungku perunggu terbang. Itu mempesona dan cemerlang, dan 6 gagak emas itu bahkan lebih besar. Api meluap ke langit saat mereka semua menggerakkan sayap mereka di sekitar tungku tembaga dengan cara yang menakutkan. Semua orang sangat terguncang. Seluruh langit sepertinya dibanjiri oleh cahaya yang menyala-nyala, dengan api dan pancaran cahaya ilahi yang menyebar di mana-mana. Kuali tembaga tidak lagi tampak usang sedikit pun. Itu sangat menakutkan saat ini. Simbol-simbol misterius berputar-putar, mengirimkan garis demi garis kekuatan ilahi. Bersama dengan beberapa gagak emas itu, tampaknya itu telah menjadi senjata pembunuh yang hebat. Gelombang energi beriak di udara, seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Fluktuasi terus bergelombang, menyebabkan orang-orang di bawah merasa sangat takut. Tidak ada satu pasang mata pun yang tidak ada dalam pertempuran ini, dan semua tubuh mereka terasa seperti telah menjadi lunak. Suara keras meledak. Tungku tembaga ditekan ke bawah untuk membunuh kakek 15. Cahaya di sekitarnya berkembang dengan keganasan yang lebih besar, seolah-olah matahari sedang terbenam. Dang! Di bawah teriakan cemas dan ketakutan semua orang, Dewa Iblis Agung tidak memberikan pertahanan apapun. Hanya ada satu gerakan, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, menghancurkan busur besarnya ke kuali tembaga. Suaranya renyah dan merdu, seolah-olah langsung mengenai jiwa seseorang. Banyak orang menangis keras saat kepala mereka merasakan sakit yang membelah dan mata mereka menjadi tidak bernyawa. Busur besar itu polos dan tanpa hiasan, namun bisa bertabrakan dengan tungku tembaga kuno tanpa kerusakan sedikitpun. Sementara itu, senjata pembunuh besar itu dikirim terbang. Sangat kuat. Menggunakan busur seperti itu, dia bahkan tidak menggunakannya seperti yang seharusnya. Di kejauhan, ada beberapa yang menghela nafas. Raja bela diri itu dingin dan tanpa ekspresi. Setelah mengucapkan mantra, kuali tembaga bergetar, dan tutupnya dibuka. Api tak berujung mengalir keluar seperti lautan api, mengungkapkan jumlah kekuatan yang benar-benar konyol. Itu jelas tidak terlalu besar, namun seluruh lautan api sedang dicurahkan dari lubang itu. Senjata pembunuh hebat seperti ini pasti bisa melenyapkan tembok kota dan pasukan besar di belakangnya, namun saat ini digunakan untuk menangani satu orang. Busur besar di tangan Dewa Iblis besar berputar, membentuk badai emas. Itu mulai dengan panik melahap dan menyerap lautan api. Yi, apa ini? Ada juga simbol di atas busur besar itu, dan karena itu menyerap seluruh lautan api, itu membuat seluruh senjata bersinar dengan cemerlang. Akhirnya, itu mencapai keadaan hampir transparan. Ini adalah hasil dari mencapai ambang kekuatan dewa tertentu, dan pada saat itu, busur itu melepaskan pancaran cahaya yang menakutkan. Ekspresi marsial King berubah. Dengan menjabat tangannya, tungku tembaga itu terbang sekali lagi. Kali ini, benar-benar berbeda. Burung gagak emas bahkan lebih panik saat mereka menyerap api. Tubuh mereka terus bertambah besar, dan kemudian mereka semua melemparkan diri ke arah kakek 15. Old 15,
sayang sekali untuk panah suci tak tertandingi milikmu. Dengan hanya satu lengan yang tersisa, bagaimana Anda akan menarik tali busur? Kata Raja bela diri dengan senyum dingin. Apakah kamu ingin melihat sendiri? Kakek 15 menjawab. Dia tidak takut sedikit pun saat dia menghadapi gagak emas yang masuk. Ada banyak cara untuk menggambar busur, tapi bagaimanapun juga, tidak mungkin hal itu bisa mengejutkan seperti ketika Anda memiliki kedua tangan. Raja bela diri menggelengkan kepalanya. Kamu ketakutan. Dewa Setan Agung mencibir. Tepat pada saat itu, sebuah anak panah meluncur dari punggungnya secara otonom. Salah satu lengan bajunya melengkung ke atas sebelum dipasang ke tali busur. Semua orang menatap kosong dan menyaksikan dengan mata terbelalak. Membunuh. Darah di dalam tubuh Martial King meletus seperti lautan. Dia tampak seperti binatang buas kuno saat cahaya warna-warni ilahi yang tak berujung menyelimuti dirinya. Mereka berkumpul untuk mengaktifkan tungku tembaga dan gagak emas untuk menekan kakek 15. Membunuh. Kakek 15 juga mengeluarkan raungan keras. Satu lengannya memegang busur, sementara lengan bajunya menggantikan lengannya yang hilang dan yang serupa menarik tali busur dewa itu. Cahaya yang tercipta benar-benar menyilaukan. Saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya. Seolah-olah garis demi garis cahaya meluncur melewatinya saat mereka melepaskan pancaran cahaya mereka yang menyilaukan. Dia sekarang adalah dewa pertempuran dengan cahaya ilahi berkedip-kedip di sekelilingnya. Saat busur besar ditarik menjadi busur penuh, satu anak panah berkilau berada di dalam. Setelah itu, dengan suara weng, getaran busur membuat langit menjadi kacau. Gelombang demi gelombang pola mengerikan dilepaskan saat bulu panah menyala, membawa ledakan kekuatan ilahi. Panah dewa menutupi langit, meninggalkan jejak cahaya yang panjang. Itu berubah menjadi pelangi ilahi, langsung menembus dada gagak emas. Burung gagak itu tiba-tiba berisi roh, melepaskan jeritan yang menyedihkan. Darah memercik keluar saat jatuh dari langit. Setelah itu, anak panah kedua ditempatkan di tali busur. Cahaya terang bersinar saat terbang hampir seketika, langsung menembus kepala gagak emas kedua. Tubuhnya hancur bahkan tanpa ada kesempatan untuk mengeluarkan suara. Dewa Iblis Agung terus-menerus menarik busurnya. 6 anak panah terbang, dan 6 burung gagak emas tewas. Mereka setara dengan simbol menakutkan di tungku tembaga, memiliki kekuatan ilahi yang menakjubkan. Namun, mereka semua tertembak pada akhirnya. Ini semua terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu, kakek 15 menembakkan 3 anak panah secara berurutan yang menghantam kuali tembaga. Suara dangdang terdengar. Itu dikirim terbang, dan cahaya berapi-api tersebar di mana-mana. Raja bela diri sangat marah. Meskipun tungku kuno tidak rusak, keenam simbol itu sepertinya agak pudar. Dia benar-benar tidak tahan lagi, karena dia terus-menerus mengalami kekalahan hari ini. Membunuh. Cahaya meletus dari seluruh tubuhnya, dan gelombang vitalitas melonjak ke langit. Seluruh keberadaannya seperti binatang buas purba tertinggi. Dengan lambaian tangannya, kuali tembaga terbang kembali. Setelah itu, artefak magis kuno di tangannya terbang menuju kakek 15. Ini adalah pertarungan hidup atau mati. Dia bergegas maju untuk melawan lawannya. Pada saat ini, naga banjir berwarna abu muncul di luar tubuhnya, gagak suci emas melebarkan sayapnya, dan Suanni ungu meraung. Ini semua adalah binatang buas yang kuat dan burung dewa di alam surgawi. Mereka bergegas keluar pada saat yang sama dengan membunuh dan menunjukkan kekuatan maksimal. Wajah dewa setan besar tampak dingin, tanpa banyak ekspresi. Namun, auranya meletus. Seorang Golden Winged Peng mengelilingi kepalanya, seorang Bian meraung dan melompat keluar. Dia melepaskan tubuh rohnya juga untuk melakukan pertarungan terakhir melawan musuh besar ini. Membunuh.
Kedua individu itu berteriak pada saat yang sama sebelum bergegas ke satu sama lain. Grandpa 15 menarik busurnya, membentuk bulan purnama. Kali ini, itu ditujukan pada Martial King dan tidak ada yang lain. Dang! Tungku tembaga berguncang dengan keras. Raja bela diri menggunakannya untuk memblokir dadanya agar tidak terbunuh oleh panah itu. Ledakan cahaya yang menakutkan dilepaskan. Dang! Dang! Suara metalik terus terdengar saat Grandpa 15 menurunkan anak panahnya satu demi satu. Raja bela diri memusatkan semua perhatiannya pada kuali tembaga. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang diturunkan dari zaman kuno, namun saat ini, itu terus mengalami kerusakan. Sebagian dari tungku sekarang penyok, karena semua anak panah ditembakkan ke tempat yang sama. Panah ilahi Dewa Setan Besar tidak tertandingi. Genggamannya atas kekuatannya sempurna, mencapai puncak absolutnya. Setiap panah ditembakkan dengan sangat akurat. Old 15, apakah kamu hanya tahu cara menembakkan panah? Raja bela diri telah lama menjadi marah. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Asal-usul artefak berharga ini begitu hebat, namun rusak seperti sekarang ini. Itu membuatnya merasakan amarah yang membara. Pada akhirnya, dia bergegas maju, dan dengan suara puh, aliran darah bersemi. Kakek 15 membunuh salah satu tubuh spiritual di sebelahnya, memukulnya tepat di antara alisnya. Terima kematian. Raja bela diri meraung, dan seluruh tubuhnya dibakar. Kekuatan ilahinya melonjak, membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Apa? Dia sebenarnya menahan kekuatan. Petik 2. Dia menekan dirinya sendiri. Ini juga merupakan jenis budidaya. Sekarang setelah kekuatannya benar-benar dilepaskan, kakek 15 dalam bahaya. Petik 2. Di kejauhan, ada banyak orang yang berteriak ketakutan. Pertarungan ini menggerakkan setiap ahli di dalam ibu kota, dan semua jenis kekuatan mengawasi dengan cermat. The Martial King meledak menjadi amarah. Dia melepaskan semua yang dia miliki untuk menghadapi kakek 15 dan membunuhnya di sini. Terlepas dari bagaimana dia memikirkannya, dia masih harus menghadapi lawannya dengan kasar. Hong! Seolah-olah langit runtuh dan bumi robek. Kakek 15 melangkah mundur saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ini adalah cedera pertama yang dia terima. Lagi, Raja bela diri meraung keras. Kekuatannya menjadi lebih tak terbatas saat seluruh tubuhnya dinyalakan. Dia menghancurkan tungku tembaga di tangannya ke arah kakek 15. Kakek 15 menghindarinya. Pada saat ini, dua jenis cahaya muncul, dimulai dari kakinya. Gelombang energi putih bersih dan damai berputar dari tengah kaki kirinya, dan dari kanan, gelombang energi hitam pekat dan sangat dingin meluas ke atas. Dengan suara hong, untaian cahaya putih dan hitam terjalin dan menyelimuti tubuhnya. Dewa Iblis hebat, semua orang berteriak pada saat bersamaan. Selalu ada desas-desus bahwa kakek 15 tidak dikenal sebagai Dewa Setan Agung semata-mata karena karakternya, tetapi juga karena budidayanya. Hari ini terbukti. Sifat ilahi dan sifat iblis keduanya dilepaskan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan energi yang menakutkan memenuhi udara. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dia tunjukkan barusan, dan dia sekarang akan melawan Martial King dengan semua yang dia miliki. Dong! Lengan tunggalnya menghantam tungku tembaga itu, dan tungku itu tiba-tiba runtuh dalam jumlah besar. Kekuatan macam apa ini? Bahkan artefak magis kuno mengalami kesulitan untuk bertahan. Persis seperti itu, kedua individu itu bertabrakan dan melakukan konfrontasi paling mengerikan. Sementara itu, tubuh spiritual juga terlibat dalam pertempuran ini. Seolah-olah dua naga tirani telah bentrok dalam pertarungan sengit. Mereka bertempur dari langit turun ke bumi, dari ibu kota ke pegunungan, dan kemudian kembali ke langit untuk melanjutkan pembantaian mereka.
Mereka bertempur sampai langit menjadi kacau balau dan bumi menjadi redup. Darah mengalir dari sudut bibir mereka. Pada akhirnya, tungku tembaga Raja Bela Diri dikirim terbang dari salah satu serangan dewa setan besar, dan seluruh tubuhnya sangat terguncang sehingga dia terus-menerus batuk darah. Dia terbang ke langit untuk membuat jarak. Martial King, apakah kamu akan menyerah? Dewa Setan Agung berteriak, "Saya tidak akan." Raja Bela Diri meraung kembali saat kemarahan menutupi matanya. Dewa Iblis Agung langsung menarik busurnya. Kali ini, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius sebelumnya, namun juga lebih tenang. Busur besar ditarik ke belakang, dan satu panah hitam dan putih bergantian terbang dengan suara wuwu. Raja Bela Diri melakukan semua yang dia bisa untuk membombardirnya dengan simbol yang terjalin, dan bahkan tubuhnya berusaha menghindarinya. Namun, itu masih sia-sia, dan dia terkena panah. Serangkaian darah bersemi. Sebagian besar simbol di sekitar tubuhnya padam, dan tulang rusuknya ditembus. Banyak tulangnya patah. Jika bukan karena simbol yang terkonsentrasi di sekitar luka untuk dengan cepat melindungi dirinya sendiri, dia pasti akan meledak berkeping-keping. Dengan suara peng, Raja Bela Diri turun ke istana. Pertempuran telah selesai. Episode ke-272, dengan judul Raja Hujan. Langsung ke dalam alurnya. Darah memercik keluar saat Martial King tersambar. Dia jatuh ke halaman setelah ditembak dari langit. Lukanya parah, dan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Saat ini, keheningan menyelimuti langit dan bumi. Untuk waktu yang lama, tidak ada satupun suara. Pertempuran berakhir dengan cara yang tidak terduga. Banyak orang merasa sulit mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Raja Bela Diri telah kalah. Dia dulunya adalah sosok yang sangat kuat yang memerintah di Great Wasteland. Kekuatannya yang besar telah memenangkan prestise dan ketenaran di dunia ini, dan dia dipuja oleh banyak orang seperti seorang tuan. Namun terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, dia dikalahkan oleh panah belaka, jatuh dari langit dalam hujan darah. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Ini adalah Raja Bela Diri yang sedang kita bicarakan, yang gelarnya saja akan menimbulkan gempa besar di negara batu. Sekarang dia dikalahkan sedemikian rupa, banyak yang menemukan fakta yang agak sulit untuk diterima. Mereka semua tercengang. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, dia tetap sosok yang terkenal. Tidak ada yang mengira dia akan berakhir seperti ini. Akhirnya, ibu kota mulai bergemuruh. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak dari Martial King. Panah kakek 15 telah menembus tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk bertarung lagi. Semua raja, bangsawan, dan klan besar di luar membahas dengan antusias tentang pertempuran yang menakjubkan ini. Durasi pertempuran tidak bisa dianggap pendek, namun berakhir dengan cara yang begitu mencengangkan dan tidak terduga. Kegembiraan melanda semua orang, dari royalti hingga pembudidaya umum. Keributan memenuhi setiap jalan dan gang, dan tidak mereda selama beberapa waktu. Kejadian seperti ini pasti akan menyebabkan gangguan yang akan menyebar jauh dan luas. Itu akan menjadi topik yang paling banyak dibicarakan, dan kegembiraan tidak akan surut selama beberapa hari. Di dalam Martial Imperial Manor, Si Yuan dan yang lainnya menjadi pucat. Hasilnya adalah pukulan telak bagi mereka. Bahkan Raja Bela Diri telah dikalahkan, jadi bagaimana mereka bisa kembali di masa depan? Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia telah dijungkirbalikkan. Kekalahan dan frustrasi semacam ini mengubah semua harapan mereka menjadi debu. Itu tanpa ampun dan kejam, membuat seluruh tubuh mereka sedingin es. Adapun kakak laki-laki dari kakek 15, setelah kejutan awal, mereka menjadi sangat bersemangat. Hasilnya benar-benar melebihi harapan mereka. Awalnya,
Mereka masih agak khawatir dan tidak pernah berpikir bahwa pertempuran akan berakhir dengan kemenangan yang begitu besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menolak untuk mempercayainya. Seorang tetua yang dilucuti dari kultivasinya menggeram. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Martial King dengan mata merah. Wajah Si Yuan dan yang lainnya menjadi abu. Mereka membuka mulut dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan. Kamu baik-baik saja, Old 15. Seorang kakak laki-laki memanggil, takut dia akan terluka parah juga. Di udara, cahaya yang mengelilingi Dewa Iblis Agung telah menghilang. Darah mengucur dari sudut mulutnya, tapi dia masih penuh semangat dan vitalitas seperti tungku yang terbakar. Pertempuran itu tidak merugikannya, dan dia sekuat sebelumnya. Ini benar terutama pada matanya, yang sangat intens. Cahaya ilahi mengalir keluar dari mereka sesekali saat mereka menyapu langit seperti kilat. Dia mendarat di tanah dan menyeka darah di sudut mulutnya. Sosok tinggi dan tertinggi ini telah mengalahkan Raja Bela Diri dalam pertempuran yang sulit. Dia benar-benar menyerupai Dewa Iblis yang bisa membuat hati orang-orang mengintai dengan takjub. Dia layak menyandang gelar Dewa Setan Agung. Jauh, Raja Bela Diri berjuang untuk berdiri. Sebuah lubang berdarah dibuka di sisi kirinya, dan banyak tulangnya patah. Cederanya sangat parah, jadi kembali ke medan perang akan mengakhiri hidupnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena semua kata tidak berguna sekarang. Tak lama kemudian, cahaya ilahi muncul kembali dan melingkari dirinya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajah ini. Saya telah kalah. Mendengar kata-kata ini, dia melangkah pergi ke kejauhan. Martial King, Si Yuan dan yang lainnya memanggilnya. Saya tidak lagi tertarik dengan posisi Martial King. Dewa Iblis Agung berbicara dengan tenang. Yier didukung oleh seorang ahli tertinggi yang sangat perkasa. Tak satu pun dari kita bisa menghentikan dia dari naik ke kebesaran. Raja Bela Diri berhenti sejenak untuk mengatakan hal-hal ini. Dia kemudian pergi ke aula istana. Namun, dia tidak berhasil melakukannya jauh sebelum jatuh ke tanah tanpa sadar dengan suara peng. Beberapa orang segera bergegas ke sisinya dan membawanya ke ruangan yang tenang untuk perawatan. Dewa Setan Besar melambaikan tangannya dan memanggil kembali 9 bendera besar. Mereka menyusut tidak lebih dari beberapa cun sebelum menghilang ke telapak tangannya. Formasi hebat di luar Martial Imperial Manor dibuka. Pada saat ini, Martial Imperial Manor benar-benar sunyi, tanpa ada yang berani bersuara. Si Yuan dan kerumunannya berkeringat dingin. Kaki mereka gagal menopang mereka karena mereka semua jatuh ke tanah. Mereka merasa seolah-olah hidup mereka suram, kehilangan semua harapan. Apakah Dewa Setan Agung akan menjadi tuan dari Martial Imperial Manor sekarang setelah dia kembali? Seperti apa kehidupan mereka di masa depan? Tiba-tiba, hujan mulai turun. Awalnya gerimis, tetapi lambat laun menjadi deras. Cahaya menakutkan memancar dari mata Dewa Iblis Agung sekaligus. Dia berteriak, apakah klan hujan memiliki keinginan mati? Suara keras mengaduk seluruh ibu kota, dan kekuatannya yang luar biasa menyebabkan gangguan besar ke segala arah. Dewa Iblis Agung sangat marah saat dia melihat ke langit. 15. Temperamenmu terlalu berapi-api. Apakah Anda akan memperlakukan tamu dengan cara ini? Suara lembut terdengar. Menurutmu tempat seperti apa ini? Anda berani memprovokasi Martial Imperial Manor dan membawa bencana ke klan Anda. Dewa Setan Agung berteriak. Hujan itu tidak alami, tapi buatan manusia. Karena kedatangan karakter agung ini, hujan mulai turun di langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Raja Hujan. Ada seseorang yang berteriak kaget setelah mengenali identitas pendatang baru. Bagian luar manor mulai bergerak dengan keributan yang lebih besar,
karena Raja Klan Hujan yang tidak keluar setelah bertahun-tahun juga datang ke Martial Imperial Manor. Old 15, amarahmu benar-benar buruk. Saya hanya datang sebagai tamu, jadi tidak sopan memperlakukan saya seperti ini, kata Rain King. Tetesan hujan yang berkilauan mengelilinginya segera saat dia muncul, mengaburkan sosoknya. Hentikan hujanmu, dan jangan bertindak sembarangan. The Martial Imperial Manor bukanlah tempat bagimu untuk bermain-main. Kakek 15 menjawab dengan suara yang dalam. Ekspresi wajahnya tidak bagus. Klan Hujan tinggal di dekat perairan dan terkenal karena kemampuan mereka untuk meminjam kekuatan dari hujan. Membawa hujan bersama mereka ke Martial Imperial Manor hanyalah sebuah provokasi yang bagus. Hujan berhamburan, menutupi segalanya. Sosok bercahaya yang terbungkus di dalamnya mengirimkan aura aneh. The Rain King sangat kuat dan menakjubkan. Dengan kemampuan mengendalikan hujan, dia membenamkan dirinya dalam pancuran cahaya suci dan murni sementara secara halus beresonansi dengan langit dan bumi. Old 15, kamu bahkan belum menanyakan apapun, namun kamu masih mengancamku seperti ini. Kata-katamu terlalu kasar, kata Rain King. Saya pikir Anda tahu betul siapa yang memiliki niat jahat. Terlepas dari itu, kedatangan Anda bukanlah hal yang sepenuhnya buruk bagi saya. Aku akan mengunjungi klanmu cepat atau lambat. Kakek 15 menjawab dengan wajah tidak tergerak. Dari apa yang dia dengar, Ziling telah diburu berulang kali oleh klan hujan. Ketika Ziling dan istrinya membawa Si Hao ke perbatasan barat, mereka bertemu banyak ahli di sepanjang jalan. Ziling hanya berhasil melarikan diri sambil melindungi anaknya yang lemah. Kamu punya dua pilihan, tersesat, atau dikalahkan olehku dan lihat aku mengunjungi klan hujan. Dewa Iblis Agung berkata dengan suara dingin. Sikap pihak lawan terlalu sombong. Hujan turun dengan keganasan yang meningkat. Itu bisa berubah menjadi senjata ofensif kapan saja saat mengepung Stone Manor. Banyak orang di Martial Imperial Manor menjadi kesal juga. Beraninya dia bertingkah seperti ini. Teguran Dewa Iblis Agung membuat banyak anggota klan bersemangat, yang menemukan kata-katanya menenangkan. Di luar Manor, semua klan yang menyaksikan menjadi terkejut. Pertempuran besar baru saja berakhir, konflik lain muncul. Tidak ada yang bisa meramalkan situasi ini. Mereka semua takut akan terjadi pertempuran besar lainnya. Baiklah, aku akan memberitahumu kenapa aku di sini. Saya datang untuk membantu Martial King membersihkan klannya sendiri. Anda terlalu sombong, Old 15. Setelah meninggalkan keluargamu selama lebih dari 10 tahun, kamu benar-benar berani memberontak. Klan Hujan tiba-tiba meraung. Siapa yang kamu teriaki? Apakah kamu ingin mati? Dewa Iblis Agung mengulurkan busur besarnya sekaligus. Cahaya dingin dan menakutkan berkedip di matanya. Dengan temperamen Martial King, bagaimana dia bisa mengundang orang ini? Di belakang kakek 15, kakak laki-lakinya sangat marah. Siapakah Martial King? Meskipun dia tidak setuju dengan Dewa Iblis Agung dan telah melawannya dengan sengit, dia tidak akan pernah meminta bantuan seseorang dari klan hujan. Kali ini Raja Hujan telah mencolek hidungnya terlalu jauh. Dia pikir dia siapa dengan datang ke sini. Dia masih cukup berani untuk menunjukkan dirinya setelah menyaksikan kekuatan menakutkan kakek 15, jadi semua orang curiga dia punya sesuatu untuk diandalkan. Raja Hujan tidak mungkin lebih kuat dari Raja Bela Diri. Tindakan berani ini berarti dia pasti memiliki beberapa tindakan yang tangguh. Atas nama Martial King, aku akan membersihkan klan untuknya. Anda telah melewati batas, Old 15. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, bahkan jika kamu benar-benar membuat kemajuan, kamu seharusnya tidak bersikap begitu mendominasi, kata Rain King. Menurutmu, siapa yang berani mengkritik Martial Imperial Manor? Mendengar kata-kata ini, Grandpa 15 langsung mengeluarkan busurnya yang memancar.
Dengan aliran simbol, panah hitam putih panjang dipasang di tali busur. Itu mengarah ke langit, dan cahaya gemerlap meletus darinya. Raja Hujan mengubah wajahnya. Dia sebenarnya agak takut dengan panah dewa setan besar yang tak tertandingi. Meskipun dia sudah siap, ekspresinya masih agak tidak wajar. Dewa Iblis Agung sangat kuat saat dia menarik busur. Tali busur itu bergetar dengan suara weng, melepaskan panah panjang yang indah tinggi ke langit. Saat panah menembus lapisan demi lapisan penghalang hujan, suara ledakan terdengar di langit dan segala macam simbol hujan hancur. Hong! Itu sama sekali tidak terasa seperti anak panah, melainkan sebuah gunung besar yang menghantam Raja Hujan. Bahkan suara yang dibuatnya luar biasa, dan semuanya terguncang oleh suara wenglonglongnya. Raja Hujan mundur dan menghindar dengan cepat. Namun, lawannya adalah Dewa Iblis Besar, dan keterampilan menembaknya tak tertandingi, jadi semua penghindarannya sia-sia. Anak panah itu tidak akan berhenti sampai mencapai targetnya. Dengan suara gemuruh, simbol muncul dari panah, dan itu berubah arah untuk mengejar tanpa henti. Rain King berhenti karena terkejut. Cahaya berkumpul di depannya, dan banyak simbol aneh muncul. Dia memanggil objek suci tak dikenal yang memancarkan cahaya menyilaukan. Sial! Ledakan keras terdengar, seolah-olah sesosok dewa menghantam langit. Saking kerasnya hingga penonton bisa mendengar suara weng-weng di telinga mereka, membuat mereka pusing dan bingung. Panah hitam putih melakukan kontak dengan benda yang memancar dan diblokir. Benda itu bertindak sebagai perisai dewa yang tidak bisa ditembus oleh panah. Meski begitu, Rain King masih menerima pukulan besar. Sebuah kekuatan luar biasa melewati benda itu, mengirimnya terbang mundur dengan benda suci itu. Tubuhnya tidak berhenti selama ratusan zang. Bisa dibayangkan betapa hebatnya panah itu. Itu segera menjatuhkan Raja Hujan yang kuat, seolah-olah gunung telah menabraknya. Akhirnya, Rain King berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dan berdiri diam di udara. Dia menyingkirkan benda yang memancar itu. Kakek 15 terlihat muram saat dia berkata, objek itu terkait dengan keberadaan ilahi. Keheningan menyelimuti kerumunan mendengar kata-katanya. Banyak yang tercengang dan sangat terguncang. Mereka menatap ke langit dengan wajah kaget, dan rasa takut merayapi punggung mereka. Apakah kamu takut sekarang, Old 15? Dikelilingi oleh cahaya berkabut, Rain King berjalan mendekat lagi. Dia acuh tak acuh dan tenang sekarang. Hujan turun secara tidak teratur, memenuhi dunia dengan lapisan asap tipis. Itu adalah kabut air yang mengandung simbol, dan benar-benar menenggelamkan tempat ini. Saya tidak tahu siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk membawa kata-kata provokatif seperti itu ke Martial Imperial Manor. Kamu membawa kemalangan besar bagi klan hujan. Dewa Iblis Agung berbicara dengan nada dingin, seolah-olah dia mengumumkan keputusannya untuk menangani seluruh klan hujan. Seperti yang saya katakan, saya melakukan ini atas nama Martial King. Saya tidak datang ke sini tanpa alasan. Aku datang untuk membersihkan klan untuknya, kata Rain King dengan lembut. Dia tampak lebih tenang dari sebelumnya. Menurut Anda, siapa Anda, dan dengan otoritas apa Anda dapat mengklaim hal seperti itu? Di belakang Raja Bela Diri, saudara-saudara tua dari kakek 15 tidak bisa menahan amarah mereka dan memarahi dengan keras. Mereka khawatir. Karena Raja Hujan berani datang, pasti ada seseorang yang kuat di belakangnya. Old 15 mungkin dalam bahaya, dan dia mungkin akan menghadapi pertempuran sengit lainnya. Akulah yang mengundang Rain King dan memberinya izin. Lagi pula, Yer adalah kerabatnya juga. Saat itu, sesosok muncul dari hujan berkabut dan berjalan mendekat. Ada ritme yang luar biasa dalam langkahnya. Itu akhirnya beresonansi dengan langit dan bumi, seolah-olah bersatu dengan hukum alam. Itu kamu.
Beberapa tetua sekte berteriak karena terkejut. Itu adalah pria yang kuat. Dia tampak tidak bisa dibedakan dari lingkungan alam, dan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tentang dirinya. Penonton merasakan tekanan yang luar biasa. Ziteng, apakah itu kamu? Si Yuan bertanya dengan suara gemetar dari kejauhan. Itu adalah cucunya sendiri, dan merupakan ayah dari Si Yi. Episode ke-273, dengan judul Si Ziteng. Langsung ke dalam alurnya. Saya sudah kembali. Sudah lama, kakek, apakah kamu baik-baik saja? Izinkan saya untuk memberi penghormatan. Seseorang berjalan dari tirai hujan dengan langkah-langkah yang tidak tergesa-gesa dan mantap. Tidak ada simbol cahaya atau perlindungan di sekitarnya, namun tidak ada setetes hujan pun yang jatuh ke tubuhnya. Dia adalah pria yang tinggi dan ramping. Ada ritme tertentu dalam langkah mantapnya, yang terdengar jelas sekaligus cepat. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan saksama, mereka bahkan tidak akan menyadari keberadaan orang ini, karena dia telah menyatukan dirinya dengan sedikit langit dan bumi ini. Ziteng, aku sudah menunggu kamu kembali selama bertahun-tahun. Kakek sudah pincang. Si Yuan berteriak, wajahnya saat ini pucat, dan suaranya penuh kebencian. Tidak perlu takut, kakek. Saya kembali sekarang. Suara si Ziteng menjadi dingin. Ketika dia muncul, ekspresi banyak orang di Martial Imperial Manor berubah. Si Ziteng adalah individu yang kuat. Meskipun dia tidak terlalu terkenal di antara rakyat jelata ibu kota, mereka yang lebih mengenalnya tahu bahwa dia sangat menakutkan. Dia adalah orang misterius yang tidak menonjolkan diri. Biasanya, dia tidak akan menangani hal-hal secara pribadi, tetapi begitu dia mengambil tindakan yang dia gunakan akan kejam dan tanpa ampun. Lawannya jarang terhindar. Alasan mengapa banyak orang tidak tahu tentang dia adalah karena dia jarang muncul di ibu kota. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi jauh dari rumah dan hanya kembali sekali setiap beberapa tahun, atau terkadang selama hampir 10 tahun. Rumor mengatakan bahwa ia menjadi murid pegunungan ilahi archaik dan mengambil binatang buas kuno sebagai gurunya. Dia telah mempelajari Dao yang agung selama bertahun-tahun, dan akibatnya, dia jarang kembali. Justru karena rumor inilah mereka yang mengetahui kekuatannya sangat takut padanya. Martial Imperial Manor sangat memperhatikan individu yang lebih muda ini yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar dan jarang kembali. Itu karena banyak orang tahu bahwa rumor itu mungkin tidak palsu sama sekali. Paman 15, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Bagaimana kabarmu? Si Ziteng berjalan dan mengungkapkan dirinya. Dia tampak berusia akhir 20-an, tetapi semua anggota klan tahu bahwa dia sebenarnya berusia 40-an. Dia adalah pria tinggi dan tegak dengan kulit putih. Kulitnya menyerupai batu giok, dan ditutupi dengan kilau yang berkilau dan tembus cahaya. Matanya sedalam langit malam berbintang, dan rambutnya yang tebal dan hitam legam terurai di dada dan punggungnya. Dia sepertinya membawa aura yang unik. Di dunia ini, ada orang yang akan segera memberi kesan mendalam kepada orang lain tentang kebesaran, bahwa suatu hari mereka akan naik ke tampuk kekuasaan. Si Ziteng adalah orang seperti ini. Tidak hebat. Setelah kembali ke klan, apa yang saya lihat membuat saya sangat sedih dan kecewa, jawab kakek 15. Sosoknya yang agung membawa emosi yang luar biasa saat dia berbicara terus terang. Paman 15, tubuhmu sepertinya penuh energi, jadi bagaimana mungkin? Kata si Ziteng. Mengapa kamu peduli? Bukankah kamu kembali untuk mengurusku? Nada Dewa Setan Agung sangat dalam. Sebuah sungai bintang sepertinya mengalir di dalam kedua muridnya saat dia menatap ke depan. Aku benar-benar tidak ingin melawan Paman 15, tapi terkadang, benar-benar tidak ada pilihan, karena semuanya telah mencapai tingkat seperti itu, apalagi yang bisa dilakukan.
Si Ziteng berbicara dengan jelas. Anda sadar dan jelas tentang semua yang terjadi. Kakek 15 bertanya. Benar. Saya mengerti semua yang terjadi saat itu, dan saya tahu apa yang terjadi hari ini juga, jawab si Ziteng. Ekspresi Dewa Setan Besar menjadi dingin. Dia sadar bahwa bakat keponakannya sangat luar biasa, jauh melebihi jenius lainnya beberapa kali. Potensinya luar biasa, jadi agak memalukan bahwa dia sekarang harus menghadapinya. Apakah kamu benar-benar akan melanjutkan jalan ini? Grandpa 15 bertanya dengan berat. Paman 15, kamu seharusnya tidak kembali. Jalan yang diambil klan saya pada akhirnya akan berakhir dengan kekuasaan dan kemakmuran. Dengan Yier di sini, kita pasti akan naik ke puncak. Kata-kata si Ziteng tidak terlalu keras, tetapi masih memiliki aura yang mengintimidasi. Dengan kata lain, kamu mengatakan bahwa dengan kamu dan Yier di sini, aku seharusnya tidak kembali, kan? Anda yakin bahwa Anda berdua cukup untuk membawa klan menuju kebesaran? Mata Dewa Iblis Agung bersinar saat dia menatapnya. Mungkin. Si Ziteng tersenyum saat berbicara. Si Ziteng, kamu terlalu sombong. Salah satu kakak laki-laki kakek 15 tidak bisa membantu dan berteriak. Tampak kuat di luar, tapi sebenarnya kosong di dalam. Jika kalian terus seperti ini, Martial Imperial Manor pada akhirnya akan hancur dan hancur. Kakek 15 sudah tidak ingin mengatakannya lagi setelah mencapai titik itu. Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan sejak lama. Si Ziteng, kau harus tahu bahwa tulang makhluk Yi yang paling tinggi telah dicuri. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Seorang tetua sekte berteriak, istri saya sudah meninggal, tertusuk tombak si Ziling. Jika kita benar-benar melihat ini, bagaimana konflik ini harus diselesaikan? Wajah si Ziteng menjadi sedingin es. Anda hanya mengenali hukuman berat yang ditimpakan kepada Anda oleh orang lain. Mengapa Anda tidak berpikir sedikit pun tentang alasan di balik itu semua? Seorang anak yang seharusnya menjadi makhluk tertinggi hancur dan hampir terbunuh. Betapa kejamnya itu. Seorang tetua sekte berteriak. Itulah mengapa saya mengatakan untuk berhenti tinggal di masa lalu. Bangkitnya Yi ketampuk kekuasaan tak terbendung. Apakah ada di antara ahli waris Anda yang lebih menonjol dari dia? Jika ada, maka saya akan berbalik dan pergi. Si Ziteng berbicara dengan dingin. Untuk meringkas semuanya, Anda mengatakan bahwa saya seharusnya tidak kembali, dan seharusnya tidak mengatur kembali klan saya. Benar, kakek 15 berbicara. Paman 15, kamu seharusnya tidak kembali. Yier saja sudah cukup untuk klan saya, kata si Ziteng dengan tenang. Menyerangmu dengan satu pukulan memang sedikit menyia-nyiakan bakat alamimu, tapi aku tidak akan memenuhi hukum keluarga jika aku tidak menjatuhkanmu. Ini adalah kata-kata tanpa ekspresi Dewa Setan Besar. Wajahnya sudah mendung. Paman 15, apa menurutmu kamu bisa membunuhku? Si Ziteng tertawa. Matanya yang misterius, kulitnya yang putih bersih, dan helaian rambut hitamnya yang berkilauan memberi kesan mendalam kepada orang lain yang sulit untuk dilupakan. Itu seperti reinkarnasi dari makhluk surgawi. Kamu masih belum cukup. Dewa Setan Besar hanya memiliki kata-kata ini. Aku 10 tahun lebih muda darimu, dan Ziling 10 tahun lebih muda dariku. Padahal budidaya tidak tergantung tahun, tapi pasti ada korelasinya. Saat ini aku bukan lawanmu, tapi jika Ziling bertemu denganku, dia juga bukan tandinganku. Si Ziteng dengan tenang berbicara. Ini membuat wajah semua orang pucat. Dia menyebutkan bahwa dia bukan lawan Dewa Iblis Agung, namun dia juga mengungkit si Ziling. Bukankah ini menyiratkan ancaman? Jadi, saya mengundang Raja Hujan, si Ziteng menambahkan. Hujan berhamburan di tempat ini. Tetesan hujan terkonsentrasi mengalir ke Martial Imperial Manor, membuat sekelompok wajah orang menjadi jelek.
Mereka merasa bahwa ini adalah provokasi yang tak terkendali. Si Ziteng, ini adalah masalah yang seharusnya tetap berada di dalam klan kita, namun kamu mengundang orang luar. Masih bisakah kau menyebut dirimu keturunan klan batu? Seorang tetua sekte berteriak, klan memiliki masalah internal, jadi saya mengundang seseorang untuk menenangkan situasi. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Si Ziteng bertanya. Sekelompok orang menjadi marah. Saat ini, orang-orang di pihak kakek 15 memegang keuntungan, jadi mereka tidak ingin terjadi kecelakaan lagi. Akibatnya, mereka sangat tidak puas. Adapun si Yuan dan orang-orang di sampingnya, semangat mereka terangkat. Pancaran yang menakutkan melintas di mata mereka. Berdasarkan pemahamannya tentang cucunya, si Yuan tahu bahwa dia pasti tidak hanya akan bergantung pada satu individu ini, atau dia tidak akan muncul. Dewa Iblis Agung memandang si Ziteng dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan. Enyah. Ketika si Ziteng mendengar kata-kata ini, itu adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Kata itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia dengar, dan sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir kali mendengar seseorang mencaci dia seperti ini. Tuannya luar biasa, dan bisa mengabaikan seluruh wilayah gurun. Siapa yang berani bersikap seperti ini padanya? Rain King, kamu punya dua pilihan, yang sudah kuberitahukan sebelumnya. Pertama adalah segera pergi, dan yang kedua adalah membuat klan hujanmu digali setelah kamu dikalahkan. Dewa Iblis Agung berteriak dengan dingin. Tirai hujan di sekelilingnya kabur dan lebat tak tertandingi. Air memercik dengan cemerlang, membuat Raja Hujan tampak semakin misterius. Old 15, aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Raja Hujan berbicara. Dengan suara honglong, hujan turun tanpa henti. Setelah itu, petir meletus saat ular perak meretas garis demi garis. Seluruh istana kekaisaran diterangi dengan kemegahan yang cemerlang. Ini adalah Martial Imperial Manor, namun dia tidak menahan tindakannya sedikit pun saat dia melepaskan hujan yang tak ada habisnya. Itu membuat semua orang di Manor sangat marah dan wajah mereka pahit. Ekspresi Dewa Setan Besar membawa sedikit rasa dingin saat dia berjalan maju dengan langkah besar. Sementara itu, dia menatap ke arah si Ziteng dan Rain King, memutuskan untuk membuang mereka. Ibu Yier adalah salah satu keturunan yang paling saya cintai, namun dia dibunuh oleh si Ziling. Hutang ini tidak dapat dilunasi, dan jenis kebencian ini tidak dapat dibiarkan tidak terselesaikan. Raja Hujan berbicara dengan suara lembut. Kakak laki-laki di belakang kakek 15 menjadi marah. Mengapa akar masalahnya tidak diangkat? Dewa Iblis Agung juga menjadi marah. Cucunya yang menyedihkan pada awalnya adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami, namun tulangnya dicungkil dan tubuhnya lumpuh. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup, namun ayah dari pihak lain benar-benar membalikkan segalanya. Mereka sekarang membalik kesalahan dan menggunakan kekerasan untuk mendukung argumen mereka. Pernahkah Anda memikirkan mengapa Ziling memberontak? Tulang makhluk tertinggi cucu saya ada di dalam tubuh siapa sekarang? Suara kakek 15 sangat parah, dan emosi yang terluka tertanam dalam di dalam suaranya yang dalam. Syiah adalah murid ganda, makhluk ilahi alami. Bagaimana cucu Anda bisa dibandingkan? Raja Hujan mencibir. Jika cucu saya masih hidup, bahkan jika dia kehilangan tulang tertinggi, dia masih akan naik ke tampuk kekuasaan. Cepat atau lambat dia akan melampaui. Yier. Suara Dewa Setan Besar sangat rendah, dan matanya sangat dingin. Dia benar-benar sedih. Ketika pikiran penyesalan ini muncul, dia benar-benar ingin mengangkat kepalanya dan mengaum ke arah langit. Jika kamu tidak puas, carilah cucumu dan minta dia melawan Yier. Kemudian kita bisa melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Raja Hujan berbicara tanpa perasaan. Hatimu tidak berdasar,
dan karenanya kamu menggunakan ini untuk membuatku marah. Kamu sudah kalah. Suara Dewa Setan Besar sangat dingin, namun juga tenang. Tidak ada satupun suara gemetar dalam suaranya. Hari ini, di bawah undangan salah satu garis keturunan Martial Imperial Manor, aku akan mengambil tindakan menggantikan Martial King. Untuk membasmi sumber pemberontakan, saya akan mengeksekusi si Zongtian di sini. Petik 2. Dengan kata-kata ini diucapkan, ibu kota mulai berguncang. Rain King menggunakan teknik suara, True Roar. Suaranya terdengar seperti guntur, menggetarkan seluruh kota. Singkirkan hujan kotormu. Jangan mengotori Martial Imperial Manor saya dengan air Anda. Jika Anda bersikeras menggonggong di sini seperti anjing dan tidak pergi, maka matilah. Ini adalah suara Dewa Iblis Agung. Suara itu juga menyebar ke seluruh ibu kota, menimbulkan keributan besar. Bagaimana dia memperlakukan raja sebuah klan? Dewa Iblis Agung bertindak sangat kejam. Ini hanyalah penghinaan terhadap Rain King. Honglong. Ledakan cahaya yang gemilang meletus, meluncur ke langit dan menyebarkan tirai hujan. Dewa Setan Agung mengambil tindakan. Semua rambutnya berdiri tegak, dan saat matanya terbuka dan tertutup, dua garis sosok drakonik melonjak ke langit. Tubuh besar mereka sangat luar biasa saat mereka menyapu dunia ini. Ada naga hitam dan naga putih. Setelah menembak dari matanya, sosok luar biasa itu dengan cepat membesar dan memenuhi langit dan bumi. Hong, Raja Hujan mengambil tindakan, membangkitkan petir dari 9 langit. Itu secara langsung meretas kedua naga dengan kekuatan absolut. Au! Salah satu naga besar benar-benar membuka mulutnya untuk melahap pancaran petir yang menutupi langit saat ia menyapu ke depan. Sementara itu, naga lainnya membubung ke awan dan melepaskan cahayanya sendiri, mengirimkan petir. Kaca. Petir melintas dan guntur meraung. Listrik yang tidak ada habisnya berkedip-kedip, menyebarkan tirai hujan yang menutupi dunia ini. Semuanya menyerang ke arah Rain King. Peng. Ketika Raja bela diri menghadapi serangan ini, meskipun ada penghalang cahaya yang melindunginya, dia masih dikirim terbang jungkir balik ke belakang. Serangan pertama dari Dewa Iblis Agung hampir mengakhiri segalanya. Rain King, atas dasar apa kau datang untuk meneriakkan omong kosong seperti itu di klanku? Jika kamu tidak pergi, maka matilah. Dewa Iblis Agung yang agung meraung. Dia bergegas dengan langkah besar dan menghancurkan dengan tinju. Buka! Raja Hujan berteriak. Di tanah, air hujan yang tak berujung berkumpul menjadi sungai kecil. Mereka semua mengalir terbalik menuju langit menelan kakek 15. Menekan. Setelah raungan dari Dewa Iblis Agung, tinju turun, menerobos sungai yang mengalir menuju langit satu demi satu. Simbol-simbol itu hancur lebur saat sosoknya yang gagah berani terus hancur. Peng! Raja Hujan menggunakan kedua tangannya untuk membela diri dari Dewa Setan Agung. Namun, dalam sekejap keduanya bertabrakan, dia merasa seperti disambar guntur. Kekuatan ini terlalu konyol. Seolah-olah gunung besar menimpa dirinya dengan berat yang tak tertandingi. Dia batuk darah dalam jumlah besar sebelum terbang secara horizontal. Dengan suara weng, langit dan bumi dilemparkan ke dalam kekacauan. Dewa Setan Besar mengejar dan sekali lagi menamparkan. Dengan kekuatannya yang luar biasa di balik serangan itu, seolah-olah gunung kuno sedang turun. Sepertinya itu akan menghancurkan langit karena simbol yang tak terhitung jumlahnya mengemas diri di dalamnya. Rain King sekali lagi mencoba memblokirnya dengan kedua tangannya, tapi dia segera merasakan sakit yang menghancurkan tulang. Tulang di kedua lengannya sepertinya patah. Dia batuk darah dalam jumlah besar sebelum dipukul terbang lagi. Mengapa kamu tidak mengeluarkan benda yang berhubungan dengan makhluk ilahi? Kalau tidak, kamu tidak cukup untuk menjadi lawanku. Dewa Setan Agung berteriak. Suaranya mengguncang seluruh ibu kota.
Kekuatan dan raungan besar semacam ini segera membawa rona merah ke wajah Raja Hujan. Akhirnya, jatuh pucat. Kemarahan dan kebenciannya mencapai puncaknya saat dia berteriak, "Kamu mendekati kematian. Yang mencari kematian adalah kamu." Telapak tangan Dewa Setan Besar membanting ke bawah lagi. Serangan mengerikan itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi seperti awan yang sangat luas. Segala arah mulai bergetar. Hari ini pasti tidak akan berakhir dengan baik, dan pertempuran yang menakutkan tidak bisa dihindari. Dengan makhluk ilahi, itu tentu saja akan mengejutkan. Episode ke-274, dengan judul Artifak Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Telapak tangan menekan ke bawah, menutupi matahari dan langit. Tangan besar Dewa Iblis Besar berubah hitam legam saat didorong ke bawah seperti gunung gelap berjari 5. Adegan yang menakutkan itu mengingatkan salah satu dari kedatangan iblis yang hebat. Awan hitam bergulung saat tangan raksasa itu menutupi langit. Tekanan dan aura yang luar biasa memiliki efek menakutkan pada semua orang. Rain King meraung saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahan serangan itu. Hujan deras yang tak berujung turun dari awan, dan kilat turun dari langit saat itu mengguncang bumi. Ini adalah guntur dan kilat yang dilepaskan dari awan yang telah mencapai ambang batas kekuatan absolut. Pancaran listrik melilitnya saat dia mencoba menahan tangan hitam raksasa itu. Setelah tabrakan hebat, seberkas cahaya yang tak terhitung meletus di antara keduanya. Bang! Akhirnya, Rain King mengeluarkan darah dan terlempar. Listrik yang berkedip di sekelilingnya tersebar di bawah gunung hitam berjari 5 itu. Semua simbol menjadi redup. Seluruh langit sepertinya telah terbelah. Ekspresi kakek 15 dingin dan lepas saat dia berjalan. Dia seperti dewa iblis yang sangat besar, dan kehadirannya sendiri membawa semua orang ke dalam ibu kota tekanan besar. Itu adalah demonstrasi dari fitur, iblis dewa setan besar yang ganas dan perkasa. Meskipun dia hanya memiliki satu lengan tersisa, dia masih tak terhentikan saat dia menghancurkannya ke bawah. Raja Hujan mengalami pukulan berat. Dia tidak bisa menahan kekuatan yang luar biasa dan tersandung ke belakang beberapa langkah dengan kaki gemetar. Saat dia melayang di langit, sejumlah besar simbol dipadamkan. Grandpa 15 tampak acuh tak acuh saat dia menyerang dengan ganas tanpa sepatah kata pun. Dia akan membunuh Rain King yang telah melangkah ke manor ini untuk memprovokasi klannya. Tangan hitam raksasa itu menabrak, mengguncang langit. Lengan Raja Hujan membuat suara gazi saat dia melawan, seolah-olah mereka akan patah setiap saat. Semakin banyak darah yang keluar dari mulutnya. Cukup, dia meraung keras dan sengaja meludahkan darah. Semua darah yang dia batuk melonjak ke langit dan berubah menjadi hujan darah. Yi, kakek 15 terkejut. Darah yang muncrat mengandung energi ilahi yang menakjubkan yang sangat kuat. Ini adalah hujan darah, setiap tetesan hujan mengandung esensi vital dari Rain King. Ini semua dilakukan dengan sengaja. Darah yang dia keluarkan tidak terbuang percuma dan masih dalam perhitungannya. Itu adalah formasi hujan darah besar. Seseorang berteriak dari langit yang jauh ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Di saat berikutnya, pemandangan berubah total. Semuanya menjadi berkabut di dunia ini saat pancaran cahaya merah berubah menjadi berat dan menenggelamkan tempat ini. Itu terus-menerus mengalami perubahan dan pembesaran. Sementara itu, 9 labu kecil muncul. Benda-benda yang tidak menyenangkan dan misterius semuanya berwarna merah cerah dan bergelombang dalam hujan darah. Energi aneh menyebar dari labu. Cahaya warna-warni menyembur keluar dari celah labu. Ini semua adalah bilah pedang, dan semuanya meretas ke arah kakek 15. Tetesan hujan darah berubah menjadi simbol, berkedip-kedip tanpa henti. Dengan 9 labu kecil di dalamnya, kekuatan formasi hujan darah besar meningkat dengan cepat. Bahkan awan dan angin di tempat ini pun ikut campur.
Pedang hampir menyatu. Pada akhirnya, mereka bukan lagi bilah mengkilap yang terpisah, melainkan gelombang. Gelombang merah bergulung dalam jumlah besar dan tak berujung, menutupi langit dan bumi. Kerumunan itu terkejut. Formasi hebat yang diturunkan dari leluhur klan hujan memang menakutkan. Dengan ukuran yang begitu besar, orang normal akan meledak menjadi kabut darah begitu mereka melangkah ke dalam formasi. Cahaya pedang tak berujung berubah menjadi gelombang pasang. Beberapa kekuatan sisa terbang keluar dari ibu kota dan melakukan perjalanan ke kejauhan, dan pegunungan di sana langsung meledak. Ini hanya sebagian dari gelombang merah, bahkan tidak semuanya. Kekuatan semacam ini membuat takut semua orang. Jika seluruh formasi besar dihancurkan, itu pasti bisa memusnahkan kota besar dan pasukan yang terdiri dari ratusan ribu. Ini adalah formasi pembunuhan yang nyata, tidak dirancang untuk menjebak satu orang. Kerumunan di Martial Imperial Manor ketakutan dan mengkhawatirkan kakek 15. Lawannya telah bersiap sepenuhnya, yang berarti bahwa kelemahan sebelumnya yang ditunjukkan oleh Raja Hujan dilakukan dengan sengaja. Dia sekarang menunjukkan kekuatan aslinya. Hong! Ledakan keras terjadi di formasi darah besar, dan gumpalan cahaya terbang satu demi satu. Tangan hitam legam raksasa itu meledak dan menabrak cahaya berwarna darah. Suara nyaring terdengar saat bilah dan gelombang melakukan kontak dengan tangan. Tangan iblis. Seseorang meneriakkan ini karena terkejut. Tidak heran dia disebut Dewa Iblis Agung. Dia mampu mengembangkan kemampuan ilahi yang luar biasa. Cahaya hitam berkedip-kedip dengan sikap yang menakutkan. Bilah tak berujung tidak berhasil menghentikan kedatangannya sama sekali. Hong! Tangan hitam raksasa itu jatuh dan menghamburkan hujan darah, hanya menyisakan 9 labu yang masih terpancar dengan simbol yang bersirkulasi. Si Zongtian, hentikan seranganmu. Sementara Rain King berteriak, 9 labu merah cerah itu bergerak lebih dekat dan memancarkan cahaya dengan megah. Aura di sekitar mereka meledak dengan tiba-tiba saat lebih banyak sinar pembunuhan melonjak keluar. Dewa Iblis Agung menyerang dengan ganas. Dia membuat 9 pukulan dengan tangannya, masing-masing di atas labu. Suara ledakan yang menggema bahkan mengguncang langit. Istirahat. Raung kakek 15. Buka. Raung Rain King juga. Akhirnya, dengan serangkaian suara kaca, ke-9 labu merah cerah terbelah. Jaring retakan muncul di mana-mana sebelum mereka benar-benar hancur. Hong! Pada akhirnya, awan kemerahan memenuhi langit saat 9 labu berharga itu meledak. Mereka pecah menjadi beberapa bagian yang terbang menuju kakek 15. Membinasakan. Raung Raja Hujan dengan keras. Kekuatan ilahi yang dihasilkan oleh ledakan itu sangat dahsyat, membuat semua kekuatan besar di ibu kota bergidik. Jika ledakan itu menyebar, banyak makhluk bisa terbunuh. Adapun Martial Imperial Manor, bencana besar akan menimpanya. Kakek laki-laki kakek 15 sangat khawatir dan takut bahwa sesuatu yang tidak normal akan terjadi, karena kekuatan itu terlalu besar. Tiba-tiba, warna telapak tangan Dewa Setan besar berubah. Cahaya hitam memudar, dan telapak tangan berubah seputih giok. Itu terlihat sangat berbeda. Tangan Tuhan. Semua orang terpesona lagi, dan semuanya menjadi tercengang. Ini adalah kemampuan ilahi yang legendaris. Kekuatannya cukup untuk membuat semua orang bergidik. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali tangan Tuhan muncul. Gelar Dewa Setan besar tidak ada tanpa alasan. Rumor mengatakan bahwa dia telah membudidayakan jalur ilahi dan iblis, dan itu sedang ditunjukkan sekarang. Itu pertama tangan iblis, dan kemudian tangan Tuhan. Jenis kemampuan ilahi ini sangat kuat. Dengan hamparan telapak tangan porselen putih, pecahan labu merah cerah semuanya meledak menjadi abu, dan badai energi yang dahsyat juga mereda. Kedamaian dipulihkan di tempat ini. Badai dan kabut berdarah benar-benar lenyap,
dan 9 labu merah cerah itu benar-benar hancur. Tangan Tuhan sesuai dengan namanya, menyerupai teknik makhluk ilahi. Itu membuat takut semua orang. Rain King dihancurkan, dan darah menetes dari sudut mulutnya lagi. Dia tersandung mundur di langit. Kegembiraan melanda ibu kota. Dewa Iblis Agung telah kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Dia telah menunjukkan sifat tak terkalahkannya, mengatasi semua rintangan dengan mudah. Tidak ada yang tidak bisa dipatahkan baginya, dia benar-benar tak terhentikan. Rain King, kamu telah melebih-lebihkan kemampuanmu ketika kamu memprovokasi Martial Imperial Manor. Ini adalah hukumanmu, teriak beberapa tetua sekte dari bawah. Mereka paling tidak puas dengan provokasi yang disengaja selama situasi kacau ini. Hei, hahaha, tertawa Raja Hujan. Dia sama sekali tidak kesal, dan wajahnya tampak lebih dingin. Ini adalah upacara pengorbanan, resepsi. Ayo mulai. Senyum memudar dari wajah Raja Hujan, dan ekspresinya menjadi semakin tidak berperasaan. Gumpalan cahaya muncul di udara satu demi satu. Saat potongan-potongan itu terpancar, semua jenis karakter muncul. Tekanan luar biasa dilepaskan, membuat penonton merasa seolah-olah jiwa mereka bergetar. Apa itu? Banyak orang mengangkat kepalanya ke arah potongan-potongan yang bersinar itu. Mereka semua merasakan tekanan yang tak terlukiskan, serta perasaan tidak menyenangkan yang membuat tubuh mereka berlutut. Itu aura dewa. Dewa Setan Agung berkata dengan suara lembut. Panahnya diblokir oleh artefak yang sangat tangguh ini sebelumnya. Menghidupkan kembali, teriak Raja Hujan. Kekuatan ilahi yang kuat yang dipancarkan oleh hujan darah dan 9 labu pecah yang dia panggil sebelumnya tidak menghilang, tetapi malah diserap oleh potongan-potongan ini yang tersembunyi di dalam kehampaan. Relik para dewa. Banyak yang berteriak karena terkejut. Suara terengah-engah muncul bersamaan di ibu kota. Mereka dalam masalah besar sekarang. Raja Hujan telah mengorbankan segalanya untuk potongan-potongan ini, menggunakan energi yang dia peroleh dari pertempuran untuk membangkitkan mereka. Dia menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkan semuanya. Keputusan kekaisaran dari Dewa Hujan. Seseorang berteriak dengan ekspresi pucat. Keputusan yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno itu sangat menakutkan. Ada banyak simbol yang tertulis di atasnya, dan itu bersinar cemerlang saat melepaskan aura mereka yang kuat. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena dia sebelumnya telah memakan sebagian dari keputusan itu. Tentu saja, itu tidak terjadi di dunia nyata, tetapi di alam Void God. Klan Hujan marah dengan kejadian itu dan mengutuk Si Hao beberapa kali. Keputusan dewa yang sangat kuat itu ditekan ketika dibawa ke alam dewa kekosongan, dan sebagian darinya dimakan oleh bocah jahat itu. Mereka tidak berada di alam Void God sekarang. Ini adalah dunia nyata, di mana dekrit tersebut dapat berfungsi dengan kekuatan penuhnya. Auranya sendiri telah membuat darah kerumunan itu mengental. Old 15, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Hari ini, aku akan membersihkan sekolahmu dan membunuhmu karena pengkhianatanmu. Petik 2. Raja Hujan menjadi lebih kuat. Setelah menyeka darah di sudut mulutnya, dia berdiri tegak dan menatap kakek 15. Ada aura yang menekan dan kuat tentang dirinya. Orang-orang Martial Imperial Manor sangat marah. Rain King hanyalah orang luar, namun dia bertindak begitu arogan, mencampuri urusan internal mereka. Mereka semua sangat marah. Di langit, kepingan dekrit berwarna berlumpur muncul satu demi satu, yang segera berubah menjadi indah dan keemasan. Simbol di setiap bagiannya berkilau seperti matahari, menyengat mata orang. Aura menjadi lebih kuat. Di tanah, banyak orang tidak bisa membantu tetapi berlutut, seolah-olah mereka berada di hadapan dewa kuno. Ibu kota menjadi sunyi senyap karena orang-orang mengkhawatirkan nyawa mereka. Dengan aura dewa yang berfluktuasi di udara,
bagaimana mereka bisa melawan? Serahkan kepalamu, Old 15. Teriak Raja Hujan. Potongan-potongan emas turun, dan kekuatan yang dihasilkannya jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dilakukan oleh seorang bangsawan aristokrat. Itu tidak mungkin untuk bertahan, membuat semua orang di dalam marsial Imperial Manor tercengang. Semuanya ngeri, apakah dewa setan besar yang tak terkalahkan akan kalah? Keputusan dewa itu cukup istimewa dan tidak biasa. Kehendak ilahi dicatat di dalam, dan niat membunuh diliputi di dalamnya. Akibatnya, satu aktivasi akan menghasilkan efek gempa bumi. Udara di sekitar dewa setan besar berkerut, dan dia ditekan dengan tekanan ke bawah. Bagaimana kekuatan manusia dapat bersaing dengan kekuatan dewa? Dia jatuh karena tekanan, dan nyawanya terancam. Banyak orang menghela nafas. Klan Hujan dulu memiliki leluhur yang menjadi dewa, dan keputusan yang ditinggalkan itu terlalu istimewa. Itu berisi keinginan bertarung yang bisa membuat langit dan bumi runtuh. Langit akan segera meledak saat kakek 15 terus jatuh. Darah menetes dari mulutnya, dan tubuhnya gemetar hebat. Ini sekuat yang diharapkan. Saya masih memiliki jalan yang panjang dibandingkan dengan dewa, kata kakek 15. Wajahnya kemudian berubah tiba-tiba. Dia mengeluarkan busur raksasa, dan seberkas cahaya terbang keluar dari mulutnya, berubah menjadi anak panah. Anak panah itu istimewa. Itu hampir transparan, dan lapisan tipis cahaya perak mengalir di sepanjang permukaannya. Matahari dan bulan langsung redup oleh kehadirannya. Angin dan awan berubah secara tak terduga saat niat membunuh melonjak ke langit. Ekspresi wajah dewa iblis besar tetap acuh tak acuh. Dia meletakkan anak panah di haluan dan menariknya dengan ganas. Dekrit Dewa Hujan berisi keinginan bertarung yang sangat kuat. Namun, itu bukanlah Dewa Hujan itu sendiri. Ambil panahku. Petik 2. Cahaya perak menyilang dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Langit terasa seperti sedang runtuh. Dengan suara gemuruh yang keras, kepingan emas dari dekrit itu terguncang dengan keras. Beberapa bidak ditembakkan oleh panah suci. Simbol-simbol itu dilenyapkan dengan suara hong, menghilang sepenuhnya. Apa itu tadi? Banyak orang kaget. Anak panah yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Ada beberapa raja aristokrat yang sangat terguncang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Iblis Agung akan mengeluarkan benda semacam ini pada saat terakhir, menjelaskan ketenangannya. Mustahil. The Rain King berteriak. Dia tidak bisa memikirkan situasi yang lebih buruk dari ini, bahwa artefak divine dari klan telah bertemu dengan tandingannya. Anak panah dari lawannya telah membuatnya sangat ketakutan. Dekrit emas berkedip saat potongan-potongan itu bergetar satu demi satu. Mereka meletus dengan cepat sebelum melingkari Rain King, yang melarikan diri ke kejauhan. Dia tidak berani bertarung lagi. Keputusan itu adalah cadangan paling kuat yang dia andalkan, tetapi tidak berhasil dan dikalahkan. Ketakutan besar memenuhi dadanya. Dewa Iblis Agung terlalu menakutkan. Marsial Imperial Manor bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Kakek 15 berkata dengan suara dingin. Dia melambaikan tangannya dan memasang busur lagi. Panah perak terbang, menembus langit dan menghantam bola cahaya keemasan. Banyak bagian dari keputusan ilahi mulai bergetar, dan seperti ledakan, cahaya warna-warni melesat ke segala arah. Simbol-simbol itu menjadi redup dan segera padam setelahnya. Rain King berteriak dengan sedih. Meskipun panah perak diblokir sementara dan tidak langsung mengenai tubuhnya, tekanan besar masih menembus dan menghantamnya. Hong! Serangan di tubuhnya hampir seberat gunung yang hancur. Dia jatuh ke tanah dengan tubuh yang hampir terkoyak. Panah dewa berada dalam jalan. Buntu dengan potongan keputusan dari dekrit tersebut, dan Rain King melawan dengan semua usahanya.
Dia bahkan mencoba melepaskan panah itu, karena dia mungkin akan mati di sini jika tidak. Dewa Setan Agung itu tanpa ampun dan berhati dingin. Dia menarik anak panah dari punggungnya. Itu bukan anak panah dewa, tapi masih sama hebatnya. Anak panah panjang menembus udara dan terbang melintasi langit. Saat dua artefak dewa mengunci satu sama lain, panah lainnya melintasi udara dengan cepat dan menembak Raja Hujan dengan suara puh. Ah! Raja Hujan berteriak kesedihan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi panah itu masih melesat melalui bagian bawah tubuhnya. Itu meledak dan bagian bawahnya menghilang, berubah menjadi bubur. Dia adalah raja yang kuat, tapi dia masih tidak bisa menangkis panah Dewa Iblis Agung. Bagian atasnya yang berdarah jatuh ke tanah dengan suara peng. Saat dia mengangkat kepalanya, dia mendapati dirinya berada di depan sebuah manor yang megah. Tablet itu bertuliskan, Rain King's Manor. Wajah Rain King mengerut. Dewa Iblis Agung telah tiba tepat di depan rumah mereka. Dia benar-benar membawa bencana pada dirinya sendiri. Episode ke-275, dengan judul Menekan Klan Hujan dengan Kekuatan. Langsung ke dalam alurnya. Kakek 15 terbang melintasi langit dan tiba di Klan Hujan. Rambut panjangnya tertiup angin. Sosoknya yang tinggi mengingatkan orang pada Dewa Iblis yang turun ke dunia ini. Raja Hujan menjerit saat rasa takut muncul di wajahnya. Dia hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, dan ini bukanlah hasil dari penusukan atau pemotongan, melainkan diledakkan menjadi beberapa bagian untuk selamanya. Lukanya tidak akan pernah sembuh, dan dia akan menjadi cacat selamanya. Ketika dia melihat kakek 15 turun, dia mengatupkan giginya dan dengan putus asa mengorbankan bagian bawahnya yang lembek untuk ketetapan ilahi. Tumpukan gumpalan emas kemudian menyala dan akhirnya menyingkirkan panah ilahi. Sambil terbungkus dalam dekrit emas, dia melarikan diri ke Rain King's Manor. Dewa Setan Agung turun dari langit dan mencapai manor yang megah dengan satu langkah. Mata sedingin es dan auranya yang mengesankan membuat orang-orang kagum. Rain Clan, kali ini kau benar-benar melewati batas. Tidak hanya Anda berlari ke Martial Imperial Manor saya untuk menyebarkan hujan kotor Anda bahkan mengancam akan membersihkan seluruh sekte. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak tertandingi karena artefak ilahi Anda? Dewa Iblis Agung bergumam. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil kembali panah perak itu dan menyimpannya di dalam dirinya. Pada saat ini, keheningan singkat melanda ibu kota. Berbagai kekuatan yang menonton dari samping terkejut, karena mereka tidak menyangka insiden itu akan sampai sejauh ini. Mereka tidak menyadari bahwa bahkan klan hujan pun terlibat. Ini dimulai sebagai perselisihan internal di Martial Imperial Manor, tetapi sekarang meningkat menjadi pertempuran hebat antara dua klan, serta konfrontasi antara raja-raja bangsawan. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun di Rain King's Manor, jadi suasananya benar-benar sunyi. Apa yang terjadi hari ini terlalu tidak terduga. Bahkan artefak ilahi gagal menekan dan membunuh kakek 15. Ini terlalu menakutkan. Dewa setan besar berjalan mendekat, dan jarak antara dia dan Manor semakin pendek dengan setiap langkah. Matanya dingin dan kejam saat dia akhirnya melepaskan busur raksasa dari punggungnya dan mengeluarkan panah hitam putih. Seseorang harus bertanggung jawab dan membayar biaya untuk tindakan mereka sendiri. Dengan kata-kata ini, dia meletakkan anak panah di haluan. Aura kuat terbentuk di sekitar sosok kokohnya, menciptakan rasa kekuatan. Anak panah yang dilepaskan beberapa saat kemudian menyerupai matahari kecil. Itu membara dengan kuat dan bersinar terang. Gerbang besar di depan meledak menjadi serpihan dengan suara hong. Cahaya, meskipun membawa panah lebih jauh, menghancurkan beberapa halaman dan meledakkannya menjadi beberapa bagian. Adegan itu sangat mencengangkan.
Sebuah anak panah mampu menembus manor dan meninggalkan jurang. Banyak bangunan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan panah itu sangat mencengangkan. Banyak gerbang dan halaman klan hujan dihancurkan dan diubah menjadi reruntuhan. Gelombang kejut dari dampaknya telah mengguncang banyak orang. Perlu disebutkan bahwa halaman-halaman itu sangat megah, dan juga dijaga oleh simbol-simbol yang paling menakutkan. Meski begitu, mereka masih berserakan, meninggalkan tumpukan puing. Si Zongtian, kau sudah keterlaluan. Raungan marah keluar dari Rain King's Manor. Aku sudah keterlaluan. Bukankah kamu mengunjungi Martial Imperial Manor saya belum lama ini dan mengoceh tanpa henti tentang membersihkan klan? Seberapa mendominasi Anda saat itu? Di mana sikap itu sekarang? Kakek 15 dengan suara dingin. Dia kemudian memasang panah lain ke busurnya dan menembakkannya ke Manor. Dengan suara hong, 10 halaman dihancurkan kali ini. Tidak ada yang terluka, karena mereka telah lama pergi dan melarikan diri jauh ke dalam Manor. Namun, pemandangan yang menakutkan ini lebih mengejutkan daripada pembantaian yang sebenarnya. Klan hujan menjadi gila, namun mereka sangat ketakutan pada saat bersamaan. Seberapa kuat pria ini? Dia menyerang klan hujan dengan cara yang begitu lugas, namun bahkan simbol kuat itu tidak bisa menghentikannya. Penyesalan mereka menggerogoti mereka. Mengapa mereka harus meminta masalah dan mengacaukan Martial Imperial Manor? Pembunuhnya sekarang berada di depan pintu mereka. Segera, panah ketiga meninggalkan busur Dewa Setan besar dengan nyala api. Itu tiba dengan suara hong. Seolah-olah gunung besar telah runtuh, menghancurkan bangunan menjadi abu. Sikap agresif dan tirani semacam ini tidak ada bandingannya. Anak-anak panah itu menembus segala sesuatu dan membuka jalan. Mereka menghancurkan segalanya di sepanjang jalan dan menunjukkan kekuatan gemetar dunia mereka yang mendominasi. Efeknya tidak dihasilkan oleh serangan pedang, melainkan dengan menembakkan panah. Mereka sangat ganas dan mampu menghancurkan apapun di jalan mereka. Tekanan yang tak tertandingi membuat klan hujan bertekuk lutut. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya bahwa terlepas dari apakah mereka dapat selamat dari malapetaka ini atau tidak, rasa malu dari hari ini akan melekat pada mereka selamanya. Satu orang bertarung melawan seluruh klan hujan. Dia tidak hanya menghancurkan rumah mereka, tetapi juga kepercayaan diri mereka. Semua kekuatan di ibu kota tercengang. Dewa Iblis Agung sangat kuat. Serangannya langsung, menarik busur, mengatur anak panah, dan melepaskan tembakan ledakan. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya akan dibajak. Sama seperti ini, Dewa Iblis Agung terus berjalan. Dia menembakkan 6 anak panah satu demi satu jauh ke dalam Manor, seolah-olah 6 gunung iblis kuno runtuh, menghancurkan bagian luar Rain King's Manor. Rumah megah itu tidak lagi bisa dikenali, dan pemandangannya menakjubkan. Semua orang tercengang dengan ini. Bahkan para pemimpin kekuatan besar di ibu kota merasa kelopak mata mereka bergerak-gerak dan pikiran mereka gelisah. Begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan yang mengejutkan, itu benar-benar akan menjadi menakutkan. Dia bahkan memegang artefak ilahi di tangannya, membuatnya semakin menakutkan. Ini memberi orang perasaan ngeri mutlak, sangat penuh kebencian. Orang-orang dari klan hujan sangat marah, dan mereka sangat menyesali tindakan mereka sebelumnya. Kenapa mereka memprovokasi bocah jahat itu di alam dewa kekosongan saat itu? Karena peristiwa itu, dekrit yang bertuliskan karakter serangan dimakan olehnya. Keputusan Dewa Hujan tidak lagi lengkap, menjadi salah satu yang cacat. Mereka baru menyadari sekarang bahwa mungkin karena kurangnya bidak itu sehingga keputusan itu tidak cocok untuk artefak ilahi kakek 15. Ini adalah alasan dari situasi menyedihkan mereka. Itu membuat mereka melewati batas. Betapa anak iblis yang keji.
Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang tak terkatakan? Dia telah membahayakan seluruh klan hujan. Dewa setan besar menyerang klan hujan. Satu anak panah cukup kuat untuk membakar kota kecil. Bahkan melalui klan hujan menggunakan simbol untuk menjaga istana, bangunan masih dihancurkan satu persatu. 15. Cukup sudah. Kamu bertindak terlalu jauh. Seseorang dari klan hujan berteriak dengan marah. Sebagian besar manor telah dibakar dengan tanah, dan rasa malu yang mereka rasakan tak tertahankan. Bagaimana berbagai kekuatan di ibu kota memikirkan mereka mulai hari ini dan seterusnya. Masalah serius akan muncul cepat atau lambat. Aku sudah keterlaluan. Dari apa yang kudengar, kamu telah mencoba mencegat dan membunuh Siling sepanjang waktu dia mencoba melarikan diri. Setelah berkomplot melawan HOR, Anda melangkah lebih jauh dengan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Beraninya kamu menanyaiku sekarang. Dewa Setan Agung membalas dengan kemarahan yang membara. Sejak dia mempelajari kebenaran, dia tidak bisa melepaskan rasa frustrasi dan amarah yang membara ini. Bahkan jika Rain King tidak mengunjungi istana kekaisaran bela diri sebelumnya, dia masih akan menuntut penjelasan begitu dia datang ke sini untuk membuat kekacauan. Klan hujan terkejut dan marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah keluar dan menghadapi Dewa Setan Agung. Mereka mulai mundur, karena gedung-gedung di luar terus meledak. Mereka melarikan diri jauh ke dalam manor tempat sebuah kuil suci berdiri. Patung batu Dewa Hujan diabadikan di dalamnya, dan semua orang mulai menyembah patung itu, berharap mendapat dukungan dari kekuatan terbatas. Seluruh kuil adalah area terlarang. Tidak hanya dekrit Dewa Hujan disimpan di sini, sisa-sisa formasi dewa juga ditinggalkan di sini. Mereka mencoba menggunakannya untuk melawan dan melawan kakek 15. Seperti yang diharapkan, setelah kuil suci diaktifkan, cahaya kabur warna-warni meletus dan menyebar dengan cepat. Seluruh manor segera ditutupi oleh mereka. Grandpa 15 menyipitkan matanya sebelum melepaskan beberapa serangan ganas yang menghancurkan setengah dari Rain King's Manor. Dia kemudian berdiri tinggi di langit dan menembak jatuh panah yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Itu adalah panah ilahi. Hong! Cahaya yang menyilaukan meledak, dan tanah di sekitar area itu membumbung tinggi ke udara seperti awan jamur. Itu adalah tabrakan antara kekuatan dewa. Kekuatan besar itu bergetar hebat dan melonjak tinggi ke langit. Orang-orang The Rain King's Manor menjadi sangat ketakutan. Tabrakan tersebut telah mengguncang kuil suci hingga hampir runtuh, membuat mereka takut. Beruntung, candi berhasil menahan benturan tersebut. Jauh di udara, kakek 15 juga terkejut. Kuil klan hujan ini memang sangat aneh. Ada kekuatan suci yang mengalir di dalamnya. Jadi bahkan panah perak dewa gagal menghancurkan kuil. Orang-orang dari klan hujan, saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda, bersikaplah rendah hati dan jujur. Jika tidak, bahkan jika para dewa tidak menghukum Anda, saya sendiri yang akan menangani Anda semua. Petik 2. Kakek 15 berteriak dan mulai menembak lagi. Cahaya perak menghancurkan segalanya dengan kekuatan penghancur. Langit dan bumi sepertinya terhubung saat panah terbang terus-menerus. Itu adalah panah ilahi. Setiap pukulan akan membuat kuil menyala dan bergetar hebat. Pada akhirnya, candi itu akan terbuka. Kehebatan kakek 15 tak tertandingi. Dia akan membasmi klan hujan dalam satu pertempuran. Semua raja aristokrat di kota tercengang, dan bahkan sosok dari ibu kota melirik ke arah ini. Hong! Akhirnya, kuil suci itu hancur. Sebagian runtuh ke tanah dan menimbulkan awan debu. Aura ilahi memenuhi udara. Orang-orang klan hujan tercengang dengan hasil yang menakutkan ini. Tempat tinggal nenek moyang mereka runtuh di bawah kekuatan panah. Ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan dewa.
Mata mereka memerah saat mereka melepaskan teriakan cemas. Mereka sangat marah, karena tempat paling suci di dalam hati mereka ternoda dan praktis hancur. Mereka semua mendidih karena kebencian. Jika Anda semua memiliki tempat yang tak tersentuh di dalam hati Anda, mengapa Anda tidak bisa memahami apa yang Anda lakukan saat itu? Kakek 15 berkata dengan dingin. Membunuh. Seseorang dari dalam klan hujan berteriak. Mereka bergegas keluar dari kuil suci dan mulai terbang tanpa berpikir ke langit untuk melawan kakek 15. Peng! Dewa Iblis besar menembakkan panah, yang meledak di udara. Orang-orang itu terbunuh dalam sekejap. Mereka jatuh dari langit, dan nyawa mereka padam seperti lilin yang tertiup angin. Pertempuran antara kakek 15 dan klan hujan telah menarik cukup banyak perhatian. Keperkasaan dan keganasannya hampir mencekik. Itu adalah satu orang melawan seluruh klan, namun dia masih mendominasi medan perang. Klan hujan sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan seperti itu begitu membatu sehingga para penonton merasa sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam tanah suci klan hujan, sekelompok orang menjadi gila. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah menderita kekalahan telak karena satu orang. Rasa malu itu terlalu besar untuk ditanggung seluruh klan. Saat kau menindas dan mempermalukan Zilingku, dan ketika kau berkomplot melawan Haoerku, pernahkah kau berhenti untuk berpikir bahwa seseorang akan menindasmu dengan cara yang sama? Dewa Iblis Agung bertanya dengan suara nyaring. Banyak yang terdiam mendengar pertanyaan ini. Mereka telah mengejar keturunan Dewa Setan Besar, dan sekarang dimarahi oleh Dewa Setan Agung sendiri, yang sekarang tiba di depan pintu mereka untuk mengecam mereka atas kejahatan mereka. Mungkin itu karma. Hong. Akhirnya, candi itu runtuh total, dan tanahnya berserakan puing-puing. Satu-satunya yang berdiri adalah patung batu dan altar yang terpancar dengan cara yang menakutkan. Membunuh. Lusinan orang didakwa dari klan hujan. Di antara mereka adalah ahli parubaya, sesepuh dan sesepuh sekte. Mereka semua sangat marah. Namun, kenyataannya kejam dan tanpa ampun. Orang-orang ini semua hancur berkeping-keping dari panah Dewa Iblis Agung. Mereka tidak hanya ditembus oleh anak panah, tapi juga diledakkan seluruhnya. Daging dan darah mereka berserakan di mana-mana. Pada akhirnya, Dewa Setan Besar tidak memasuki tanah suci klan hujan tetapi malah mundur. Pertempuran telah selesai. Alasannya karena patung batu dan altar itu mengeluarkan cahaya aneh. Itu agak aneh, terutama menjelang akhir ketika seluruh domain menyegel rumah ini. Semua anggota klan hujan menjadi pucat. Sebagian besar istana mereka hancur, dan bahkan kuil suci kuno telah runtuh. Bagaimana mereka bisa menelan rasa malu dan kesedihan seperti itu? Bagaimana mereka bisa memunculkan diri mereka sendiri bahkan sebelum kehadiran nenek moyang mereka? Ibu kota meledak setelah keheningan awal. Semua orang menjadi tercengang dengan hasilnya. Seorang pria telah membuat klan bertekuk lutut. Ini sudah berakhir. Kita sudah sejauh ini, saatnya mengakhirinya. Petik 2. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di jalan utama yang jauh. Itu adalah orang yang tinggi dan kurus yang memegang pagoda di satu tangan sambil berjalan ke arah mereka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.